buat kebaikan-Mu. Terima kasih, Kau Bapa penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, mulialah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih.
Yesus naik ke surga, para murid-muridnya diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, dan saudara dan saya diberikan kuasa menjadi saksi-saksi untuk memberitakan Injilnya. Amin. Haleluya. Kita pakai kuasa itu menjadi berkat bagi orang. Haleluya. Power
Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan kepada Bapak. Bapak Naruh kembali kepada Bapak. Mari kita berdoa persembahan kita. Apa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Raja di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa menyertai Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Persembahan persepuluhan, persembahan pertolongan Tuhan Yesus. Kami berkati persembahan kami, memberkati jemaatnya Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus, kami berkati apa yang mereka kerjakan dapat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan,
kembali naikkan pujian ini. Yesus Tuhan Tuhan. Yesus Tuhan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah datang ke dunia, yang sudah mati dan bangkit bagi kami.
bahkan yang telah naik ke surga. Terima kasih Bapa, dan Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Kau mengutus Roh yang kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Dan Kau mengutus Roh yang kudus untuk menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu, ini kesempatan Engkau berbicara Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami. Kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan yang coba menghalangi memberita firman Tuhan, yang mencuri firman Allah dari hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sepakati hati kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami rindu dan siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Saya katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang benar bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dirayakan seisi muka bumi ini, Bapak Ibu. Orang banyak menyangka tentang Yesus, tetapi mereka tidak bisa menghalangi bahwa Mesias Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia itu, dia naik ke surga. Dan itu dirayakan oleh seluruh warga negara Indonesia dengan memberikan tanggal merah. Luar biasa Bapak Ibu, amin. Banyak orang tidak mau mengakui itu, tetapi mereka tidak bisa tidak mengakui itu karena pemerintah juga mengakui itu. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu untuk Indonesia. Bahkan bukan lagi sekarang namanya kenaikan Isa Al-Masih, bukan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Itu sudah diubah begitu. Kalau dulu ditulis di almanak itu kenaikan Isa Al-Masih. Dan karena ada kontroversi tentang nama itu, lalu Departemen Agama melalui ormas itu mengusulkan kepada pemerintah supaya nama itu diganti bukan lagi Isa Al-Masih, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan sekarang kita rayakan, boleh dibaca, diketahui di seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, itu fakta sejarah. Ya, itu fakta sejarah, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dikatakan wah itu tidak pernah terjadi, tidak bisa. Dunia mengakui itu. Yesus betul-betul mati, bangkit, dan pada 40 hari kemudian dia naik ke surga. Katakan amin. Itu iman saudara, itu iman kita, dan itu luar biasa. Bapak Ibu, hari ini ya saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari bertepatan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini bahwa dia naik, Roh Kudus turun. Amin. Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan buat kita. Jadi judulnya adalah dia naik, Roh Kudus turun buat kita. Alkitab mencatat Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang 4. Demikian firman Tuhan, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Satu lagi, Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan, mari baca sama-sama. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Dia hidup, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu selalu kasih dalam Tuhan kita Yesus. Keperpisahan adalah bukan hal yang mudah bagi para murid. Bayangkan, dia bersama-sama dengan muridnya selama 3,5 tahun. Dia berjalan bersama-sama dengan muridnya. Dia makan bersama-sama dengan muridnya. Dia melayani bersama-sama dengan muridnya. Dan murid-muridnya menyaksikan bagaimana dia melakukan mujizat. Bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana dia menjadikan mata orang buta. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan murid itu menyaksikan perbuatan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat kematiannya Bapak Ibu sekalian, dia ditangkap, dia diadili, dia disesat, bahkan dia disalibkan dan dia mati di kayu salib. Tentu itu membawa kesedihan bagi para murid. Tetapi pada saat hari ketiga dia bangkit dari kematian, kembali membawa sukacita bagi para murid. Dan berulang kali Tuhan kita Yesus Kristus selama 40 hari sejak kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada para murid beberapa kali. Dan firman Tuhan Yesus berfirman juga kepada mereka. Tetapi pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini bahwa dia mengingatkan para murid supaya jangan gelisah hatimu. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah mengingatkan para muridnya bahwa pada suatu saat dia akan naik ke surga. Tetapi dia ingatkan kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Karena dia harus naik ke surga. Kenapa? Karena dari sana dia berasal. Amin. Kalau dia pulang ke surga, kembali ke surga, karena memang dari sanalah dia berasal. Dia sedang pulang ke kampungnya, pergi pulang ke tempatnya kembali, yang penuh dengan kemuliaan itu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat bahwa pada saat dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sebagai orang yang yatim piatu, sebagai orang yang ditinggalkan, seorang yang mengalami kesedihan berlarut-larut karena ditinggalkan, berpisah dengan guru yang begitu dahsyat, begitu baik, begitu mengasihi mereka. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada 3 hal makna yang besar dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka makna yang pertama, langsung saja Bapak Ibu, makna yang pertama adalah dia berjanji mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi hal yang pertama adalah dia naik ke surga, tapi dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Bayangkan pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, dia hanya bisa dengan waktu 3,5 tahun di muka bumi. Mereka dapat melihat dia, mereka bersama-sama dengan dia. Tapi apakah pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka selalu tidak pernah mengalami persoalan? Mereka bersama Yesus, mereka juga pernah mengalami persoalan. Kalau Bapak Ibu ingat pada saat mereka ada dalam satu kapal, mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu dahsyat. Lalu Tuhan Yesus tertidur di buritan kapal. Para murid berusaha mengatasi persoalan itu. Tetapi setelah beberapa waktu mereka baru teringat, oh, ada Yesus bersama-sama dengan kita. Lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita hampir binasa? Tuhan Yesus menegur kelemahan iman mereka. Artinya bahwa penyertaan Yesus bersama-sama dengan mereka juga mengalami persoalan. Tapi persoalannya pada saat mereka melupakan Yesus, pada saat mereka tidak mengingat kebenaran, tidak mengingat akan kebenaran Yesus dalam hidup mereka, maka mereka juga mengalami persoalan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya bahwa Dia itu menyertai kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Makanya pencurahan Roh Kudus ini sangat dinantikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau Dia hanya ada di muka bumi ini, Dia ada secara fisik, Bapak Ibu. Fisiknya masih
Mungkin dia tetap berada di Israel atau dia jalan-jalan kemana, tapi dia tidak sedang hadir. Tapi pada saat dia naik ke surga, dia merindukan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas hati orang percaya, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Dia tidak terpaku dalam satu tempat. Oleh sebab itu dia sangat merindukan bahwa dia mau naik ke surga supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Roh Kudus itu akan membawa sesuatu perubahan yang besar dalam setiap kehidupan orang percaya. Makanya dia sangat merindukan kalau dia naik ke surga. Bukan karena dia mau meninggalkan kita, bukan. Tapi supaya Roh Kudus itu dicurahkan, dia harus naik ke surga. Makanya Alkitab mengatakan bahwa dia tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita adalah supaya menolong kita. Kalau Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, kita harus berjumpa dengan Dia di Israel, minta tolong. Kita harus bertemu dengan Dia di sana. Atau sedang di mana Dia berada, kita harus temui Dia untuk minta tolong. Tetapi saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun saudara, di tempat tersembunyi pun saudara sudah berseru kepada Yesus, maka pertolongannya selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya maka Roh Kudus itu sangat rindu Dia, itu dicurahkan dalam hidup kita. Makanya Dia pergi naik ke surga, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus kepada kita. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami beban berat, tidak tahu harus kemana, maka ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Jadi dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Anak yang yatim piatu adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau anak yatim piatu itu kan memberikan kalau meninggal orang tuanya, dia tidak tahu harus kemana. Tapi Alkitab mencatat dia berjanji bahwa dia tidak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Dia memberikan penolong buat kita. Artinya Roh Kudus itu menjadi Bapa buat kita. Artinya Roh Kudus itu menjadi ibu buat kita. Dia sangat tahu kekurangan kita, dia sangat mengerti kelemahan kita. Terus Bapak sangat rindu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu secepatnya naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Amin. Kapan kita menerima Roh Kudus, saudara percaya kepada Yesus, Alkitab mencatat, maka Dia akan memberikan Roh Kudus itu sebagai meterai bagi kita. Meterai itu adalah milik kepemilikan, bukti kepemilikan. Kalau Bapak Ibu punya tanah, punya surat, dia harus ada meterainya. Meterai itu menguatkan bahwa itu adalah hak surat. Karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, itu meterai bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Sekali lagi Dia sebagai Bapa, Dia sebagai Ibu. Artinya Dia sangat paham, Dia mengerti kehidupan dan kelemahan kita. Alkitab mencatat dalam Yohanes 14:26. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, mengajarkan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kok rasanya hidup saya nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, pada saat murid bersama dengan Tuhan Yesus di kapal itu, mereka membiarkan Tuhan Yesus tidur di gurita. Artinya mereka mengatasi persoalan itu dengan kekuatan mereka. Menghadapi badai itu bagaimana supaya kapal itu tidak karam. Mereka berusaha sekuat mungkin, tetapi mereka hampir gagal. Coba pada saat mereka sebelum mereka mengalami celaka luar biasa, mereka memanggil Yesus dan mereka
Artinya bahwa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Berikan waktu Roh Kudus untuk memimpin langkah-langkah kita. Berikan waktu buat Roh Kudus untuk menegur kita. Berikan waktu Roh Kudus untuk menolong kita, mengajarkan kita. Karena itu yang dirukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi andalkanlah kuasa Roh Kudus. Amin. Andalkanlah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Dia yang tahu akan masa depan. Dia yang akan tahu hari besok. Dia yang tahu tantangan ke depan. Dia pasti membawa kita ke jalan yang benar. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itulah kesanalah Roh Kudus menuntun kita. Kesana Roh Kudus memimpin kita. Oleh sebab itu kalau kita ada hari ini mendengarkan kebenaran ini, supaya Bapak Ibu Saudara semua kita mendengar, supaya kita dituntun untuk menemukan air yang tenang, rumput yang hijau. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur. Dia naik bukan supaya meningkatkan kita, bukan, tapi justru dia naik supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Akan menyertai kita selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita Yesus Kristus ada di muka bumi hanya 3,5 tahun bersama-sama dengan para murid, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita selama-lamanya. Nah, ini yang sangat dirindukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena Dia mau meninggalkan kita, bukan, tetapi supaya Roh Kudusnya dicurahkan. Karena pada saat Roh Kudus itu dicurahkan, maka kehidupan anak-anak Tuhan, maka kehidupan orang percaya menjadi luar biasa. Kenapa? Karena pada saat Roh Kudus itu dicurahkan, maka ada kuasa dalam kehidupan kita. Kalau dulu para murid belum mengenal kuasa, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati mereka. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan, maka tadinya Petrus adalah orang yang biasa. Tadinya Petrus orang yang penakut, Bapak Ibu sekalian, takut kepada perkataan orang. Dia kan menyangkal Tuhan Yesus saat orang bilang, oh kamu kan bagian dari mereka. Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Itu bertanya itu orang Yahudi. Tapi dia menyangkal. Atau saudara, pada saat Roh Kudus dicurahkan, dia berdiri dan dia berkata, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Israel. Tadinya dia takut kepada orang Israel. Tadinya dia takut kepada orang Yahudi. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan dalam hatinya, dia berani berkata, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Israel. Dengar. Keberanian itu terjadi karena ada kuasa. Amin. Keberanian itu terjadi dalam kehidupan Petrus karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam hatinya. Makanya itulah yang dirindukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia harus naik ke surga supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Oleh sebab itu minta hati kita terus dipenuhi Roh Kudus. Jangan taruh Roh Kudus di belakang kita, tetapi ego kita yang di depan. Jangan. Kita andalkan Roh Kudus yang berjalan di depan kita. Kita andalkan Roh Kudus yang menolong kita. Kita biarkan Roh Kudus yang mengajarkan kita. Karena Roh Kudus yang memimpin kita tidak akan pernah menjadi salah. Dia tahu. Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kenapa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga? Supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia harus naik ke surga? Hal yang kedua adalah karena dia pergi untuk menyediakan tempat bagi. Amin. Yohanes 14:2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi hal yang kedua mengapa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, yang dilakukan di sana adalah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia naik ke surga, dia tidak sedang berhenti bekerja. Dia sedang bekerja sampai kepada hari ini. Apa yang dia kerjakan? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin.
Dia sedang bekerja. Dia sedang mengerjakan. Dia sedang mempersiapkan tempat buat kita. Dan rumah dan bahan-bahan yang sudah kita kirim dari sini. Saat kita melayani Tuhan, saat kita bertekun di dalam Tuhan, saat kita melayani jiwa-jiwa, maka kita sedang mengirimkan material untuk membangun rumah kita dalam kerjaan surga. Maka Bapak Ibu sekalian, mari hiduplah taat Tuhan, hiduplah melayani Tuhan. Amin. Lakukanlah kebenaran, mengasihi jiwa-jiwa. Saat engkau melakukan itu, engkau sedang mengirim material untuk surga supaya dibangunkan rumah bagi kita. Jadi Yesus bekerja sampai kepada hari. Amin. Yesus bekerja sampai hari. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Artinya kalau dia menyediakan tempat, saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu dalam kerjaan surga Bapak Ibu sekalian. Roma 8:34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Selanjutnya Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di sana Dia menjadi pembela bagi kita. Di bumi ini iblis mendakwa kita. Kamu itu orang berdosa, kamu itu adalah orang yang harusnya dihukum. Tapi di kerajaan surga Allah, Tuhan kita Yesus Kristus berdiri sebagai pembela kita. Dan Dia berkata, Dia itu sudah saya tebus dengan darah. Kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang hidup dalam tuduhan iblis. Tidak bisa keluar dari tuduhan kuasa iblis. Karena dia tidak percaya dan beriman kepada Yesus. Saat kita percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita yakin bahwa hidup kita ini sudah ditutupkan kita dalam milik Yesus. Dia adalah menjadi pembela bagi kita. Jadi Dia di sana duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Apa maksudnya duduk di sebelah kanan? Artinya sebelah kanan itu dalam berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa. Bukankah Dia adalah raja di atas segala raja? Dalam kerajaan surga, Yesus Kristus sebagai raja. Amin. Dialah raja kita. Dialah pembela kita. Dia masih bekerja sampai hari ini, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus di surga, Dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal yang ketiga adalah pada saat tempat kita sudah tersedia, maka Dia sendiri akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Mengapa kita harus dijemput? Kita tidak tahu jalan ke situ. Hanya Yesuslah jalan itu. Maka Dia yang menjemput kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar perumpamaan atau firman Tuhan yang mengatakan seorang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus yang duduk di depan rumah orang kaya itu meminta makanan yang jatuh dari meja. Tapi suatu hari orang Lazarus yang miskin itu mati. Alkitab mencatat saat dia mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, orang kaya tadi juga mati. Tapi setelah mati, tidak dibilang di situ dibawa ke pangkuan Abraham, tidak. Langsung dikubur, kita baca. Itu suatu hal yang berbeda. Sepertinya sepele Bapak Ibu, tapi ini luar biasa. Lukas 16:19-23. Ada seorang kaya, Lukas 16 ayat 19-23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus
badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu apa? Dikubur. Dan sementara yang menderita sesat di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham karena dia memiliki iman seperti iman Abraham. Dia sedang menyembah Allah-Allahnya Abraham, maka dia boleh bersama-sama mewarisi tempatnya di tempat oleh Abraham. Saat orang miskin, Lazarus yang miskin ini mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham, taman Firdaus. Tapi orang kaya tadi yang tidak peduli kepada orang miskin, yang terjadi apa? Saat dia mati, dia tidak dibawa kemana-mana, tapi langsung dibawa ke kuburan, tinggal di situ lagi dan mengalami siksaan. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan ketika dunia ini ada dua versi. Ada yang persis secara umum dan juga secara, kalau secara khusus seperti yang dialami oleh Lazarus, dia dijemput dan dia dibawa ke Firdaus. Tapi secara umum satu saat Tuhan Yesus akan datang dan diiringi oleh sangkakala. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia menjemput kita secara pribadi, ini berbicara tentang kematian. Tapi yang kedua, dia datang secara umum, secara universal kepada semua manusia di muka bumi ini. Itu kedatangan yang kedua kali. Dan Alkitab mencatat itu diiringi oleh sangkakala. Bayangkan satu saat sangkakala akan bunyi, diiringi oleh ribuan malaikat. Lalu kita yang masih hidup di bawah naik di atas awan-awan permai. Lalu orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mati dalam iman dan pengharapannya bangkit, dan kita bersama-sama dengan mereka untuk menyongsong Tuhan di udara. Itulah kedatangan Tuhan di udara. Makanya ada lagu pujian yang katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bayangkan, mungkin ada orang-orang yang masih kita ingat, generasi kita bangkit. Wah, sama-sama kita menyongsong Tuhan. Mungkin juga ada orang-orang yang ratusan tahun sebelum kita sudah tidak kenal lagi, ya kan? Sudah bukan generasi kita, generasi yang tahu kita bangkit bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah yang dinantikan oleh kita. Amin. Itulah yang kita nantikan pada itu. Oleh sebab itu siap-siaplah. Siap-siaplah sebagai orang percaya. Siap-siaplah sebagai orang Kristen. Karena ada satu perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini berbicara tentang penantian seorang yang gereja Tuhan, seorang pribadi. 5 bodoh dan 5 bijaksana, mereka menantikan kedatangan mempelai itu. Yang bodoh dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Tapi yang bijaksana adalah dia membawa pelita beserta dengan minyaknya. Artinya bahwa orang yang bodoh itu dia hanya tahu dia mempelai akan datang, tapi tidak mempersiapkan dirinya dengan benar. Tidak mempersiapkan hidupnya, tidak mempersiapkan hatinya dengan benar. Tidak senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mengandalkan Roh Kudus selalu dalam hidupnya. Tetapi orang yang senantiasa bersiap sedia adalah senantiasa ada minyak dalam kehidupannya. Ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun dia. Hidupnya senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sehingga pada saat mempelai datang, pelitanya tetap menyala. Pada saat Tuhan Yesus datang, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang hati dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang sedang bersiap sedia. Amin.
tidak sedang tertidur, walaupun dia tertidur tapi tetap berjaga-jaga. Jadi kita semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, kita adalah orang-orang gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana adalah mempersiapkan diri. Jangan-jangan Tuhan datang besok, jangan-jangan Tuhan datang minggu depan. Dia tetap berjaga-jaga. Itulah orang yang berjaga-jaga. Karena orang tidak berjaga-jaga, apa peduli amat mau datang apa tidak terserah, itu orang tidak berjaga-jaga. Tapi orang yang berjaga-jaga, dia senantiasa waspada. Dia harus persiapkan diri. Jangan-jangan Tuhan datang besok. Jangan-jangan Tuhan datang 2 hari lagi. Jangan-jangan Tuhan datang minggu depan. Itu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa waspada dalam iman kita, waspada dalam iman kita, tidak sedang dalam jatuh ke dalam dosa, tidak sedang melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran, tapi betul-betul menjaga kehidupan yang taat akan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita naik bersama-sama menyongsong Dia di udara, bersama-sama dengan orang kudus yang sudah terlebih dahulu meninggal. Itulah makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada 3 hal tadi maknanya. Yang pertama, Dia naik supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan hal yang kedua, Dia naik supaya menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, Dia naik karena Dia juga akan turun untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, di situ saudara dan saya berada. Mengapa kita harus dijemput? Karena tidak tahu kita jalan ke situ. Harus dijemput. Lazarus harus dijemput supaya dia sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, saat kita meninggalkan dunia ini, kita sedang dijemput dan dibawa ke tempat yang dimana Tuhan sediakan buat kita. Amin. Dan kita bersyukur. Itulah 3 makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, yang pertama adalah Dia naik supaya Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua adalah Dia naik supaya menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, Dia naik dan suatu saat tempat kita tersedia, Dia datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana Dia berada, disitulah kita berada. Amin. Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hidup. Mari sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus Bapa, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan. Mari sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus.
Penuhi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Bapa, penuhi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang baru, roh yang menyala, hati yang berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi,
kuasa dan mujizat Tuhan menyertai kami. Bersama-sama dengan Allah kami melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini Tuhan, bahwa kami tetap hidup di dalamnya. Kami berdoa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah keluarga-keluarga, rumah tangga, anak-anak kami semua, masa depan anak-anak kami semua, usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Setiap studi kami juga diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu kami yang bekerja yang sebagai pedagang, Tuhan, penjual sembako, penjual air minum, penjual mobil, baik itu Tuhan juga pegawai negeri, pegawai swasta, dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang bersekolah, yang sedang berkuliah, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan, baik itu sebagai penjual jasa atau apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini, kami percaya berkat Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang tertulis di kertas-kertas ini. Kami berdoa, kami percaya apa yang sudah kami tuliskan di kertas-kertas ini, kami sudah terima itu di dalam nama Yesus. Kuasa dan mujizat Tuhan terjadi, terobosan terjadi atas keluarga kami, terobosan keuangan terjadi di dalam nama Yesus. Terobosan dalam pekerjaan kami, terobosan dalam pelayanan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah juga rumah tempat ini, Pak Kardinal dan keluarga, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami minta berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hari ibadah kita. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.